Bagaimana kabarnya? Tentu adik-adik di rumah dan keluarga sehat kan? Harus tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu yang ke-13. Dalam bacaan Injil hari ini kita belajar tentang bagaimana mengikuti Yesus. Sebelum kita lanjutkan kegiatan Bia Online kali ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Semuanya tutup mata. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga kami boleh kembali bertemu dalam Bia Online ini. Ya Tuhan, berkatilah Bia Online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dari kegiatan ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami benar-benar memahami bagaimana mengikuti Yesus. Ya Bapa, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah yang punya kuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Hai adik-adik, kembali bersama Kak Ririn. Sebelum dimulai untuk renungan, bacaan kitab suci, aktivitas, kita semangat dulu yuk. Nah, supaya semangat bagaimana? Kita bernyanyi bersama dulu, oke? Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, Kau ada di kiri, Kau ada di atas dan di bawah, Kau ada di suka, Kau ada di dukaku, Kau ada karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, Kau
Adik-adik, tadi kita sudah berdoa, memuji Tuhan dengan gembira. Sekarang waktunya kita untuk membaca kitab suci. Nah, bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Nah, kakak ulang ya. Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Nah, sebelum kita membaca Injil, kita nyanyikan lagu baca kitab suci ya. Masih ingat kan lagunya? Oke, pintar. Nah, kita mulai ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil karangan Matius bab 10 ayat 37 sampai dengan 42. Mari kita belajar dari sabda Tuhan hari ini. Tuhan Yesus mau mengingatkan kita bagaimana cara kita mengikuti Yesus. Yesus menegur kita untuk kebiasaan-kebiasaan kita yang kadang-kadang kita lakukan dan itu salah. Kita melihat ayat 37. Dikatakan di sana, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yesus meminta kita untuk mencintai Yesus. Apakah kita tidak boleh mencintai papa dan mama atau orang tua mencintai anak-anaknya? Ya tidak. Kita tetap mencintai papa dan mama juga mencintai kita anak-anak, tapi tidak melebihi cinta kita kepada Tuhan Yesus. Ayat berikutnya dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Apa tuh artinya adik-adik ini? Kalau kita mengikuti Yesus, itu ada tuntutannya, ada tanggung jawabnya,
ada yang harus kita lakukan. Kalau kita mau mengikuti Yesus, Yesus mengatakan apa? Ya harus siap memanggul salib. Salib itu apa toh? Salib itu kesulitan, salib itu tantangan. Nah, itu harus kita tanggung sebagai orang Katolik. Contohnya apa? Misalnya kita diminta mama papa untuk berdoa malam sebelum tidur. Tapi anak-anak kadang-kadang males kan? Tidak mau berdoa, sebelum makan juga tidak mau berdoa. Nah, akan menjadi salib kalau anak-anak merasa terbebani. Tidak mau berdoa sebelum tidur, tidak mau berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, kita punya tanggung jawab untuk menjalani hidup kita sebagai orang Katolik. Contohnya dengan mengikuti biak online ini. Menjadi tanggung jawab kita semua, baik papa dan mama di rumah, untuk tetap mengikuti biak online ini. Nah, itu akibatnya kalau kita mau mengikuti Yesus, ya kita harus mau memanggul salib hidup kita. Kita mau menjalani hidup kita ini sebagai umat Katolik dengan setia, tidak main-main. Berikutnya dikatakan lagi, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Adik-adik yang terkasih, Yesus mengatakan di ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Artinya apa? Tuhan Yesus itu ada di dalam diri adik-adik. Kalau adik-adik itu baik, adik-adik itu menjadi adik-adik yang manis, yang nurut, yang disenangi orang. Nah, itu artinya Tuhan Yesus ada di dalam diri adik-adik. Ayo, di antara adik-adik siapa yang suka menyenangkan hati papa mamanya? Membuat papa mamanya bahagia, membuat papa mamanya senang. Atau mungkin sebaliknya. Adik-adik membuat papa marah, papa dan mama marah, hapus. Ya. Adik-adik itu membuat, atau sebaliknya, justru adik-adik membuat papa dan mama itu marah. Papa dan mama itu kesel, papa dan mama itu kecewa. Berarti di dalam diri adik-adik tidak ada Tuhan Yesus. Maka kalau kita mau mengikuti Yesus, ya kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Selalu berbuat baik, menyenangkan orang lain. Nah, itu Yesus ada di dalam diri kita. Anak-anak bisa? Coba hari ini, sekarang senyum pada papa mama di sebelahnya. Atau sayang papa mamanya. Nah, itu ungkapan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam diri adik-adik. Bagian yang terakhir ini yang penting adik-adik. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil di sini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Adik-adik tahu kan arti berbagi? Berbagi itu memberikan kepada orang lain dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan sukacita. Di sini Yesus mengatakan apa? Kalau kalian memberi secangkir saja minum kepada orang yang membutuhkan, Tuhan Yesus menyediakan berkat berlimpah. Adik-adik bisa berbagi tidak? Kita bisa berbagi dalam hal apa adik-adik? Yang adik-adik punya itu dibagikan. Yang pertama mungkin kemampuan adik-adik. Kemampuan untuk apa? Misalnya kemampuan untuk nyanyi. Nah, sekarang adik-adik nyanyi lagu yang bagus, menyenangkan hati papa mama, itu sudah berbagi. Ada juga berbagi itu dari uang yang adik-adik miliki. Berbagi persembahan, misalnya persembahan kolekte di gereja, atau memberi juga kepada pengemis di pinggir jalan. Berbagi tidak selamanya uang, berbagi juga membagikan makanan.
Misalnya adik-adik membagi makanan kepada temannya yang tidak punya makanan, atau memberi minuman kepada teman yang haus. Nah, kalau kita berbagi, jangan menunggu diminta oleh orang atau oleh papa dan mama. Tapi kita berbagi itu harus dari diri kita sendiri, keinginan kita. Kita berbagi, apalagi adik-adik, berbagi tenaga. Kok bisa berbagi tenaga? Iya, di rumah misalnya, ikut papa atau mama membantu mama menyapu rumah. Rumah kotor disapu dengan baik. Nah, adik-adik berbagi apa lagi? Bu Helen punya satu cerita singkat ya, adik-adik bisa melihatnya. Ada seorang anak kecil namanya Maria. Maria itu berteman dengan Teresia. Maria ini punya begitu banyak mainan. Mainan boneka Barbie, wah banyak sekali. Masak-masakan, dokter-dokteran, semua mainan itu ada. Tapi sayang, Maria tidak punya teman untuk bisa bermain. Dia minta tolong pada Teresia. Teresia, ayo tolong dong carikan saya teman. Saya ini kalau main kok sendirian, gak punya teman. Oke, nanti saya bantu ya. Saya carikan teman. Oke, datang teman lagi, namanya Lucia. Lucia datang bermain dengan Maria. Maria marah-marah. Karena apa? Lucia mengambil mainannya Maria yang sudah diatur dengan rapi. Maria marah. Aduh, jangan dibongkar. Akhirnya Lucia pergi. Lucia nangis. Maria datang lagi kepada Teresia tadi. Ayo Teresia, saya tidak punya teman. Tolong dong carikan saya teman. Datang lagi temannya yang lain. Namanya Angel. Angel datang pun sama dengan Lucia tadi. Tidak boleh memegang mainannya Maria. Jadi Angel itu hanya melihat Maria itu bermain. Gimana kalau adik-adik begitu? Adik-adik mau dibiarkan saja? Tidak boleh bermain bersama? Nah, Maria ini anak yang tidak mau berbagi. Yang tidak mau meminjamkan mainannya kepada teman-temannya. Kita mau berbagi dalam persahabatan, kalau kita juga mau meminjamkan mainan kita kepada teman-teman bermain kita, ini juga namanya berbagi. Adik-adik bisa di rumah begini ya, misalnya adik-adik itu salah satu misalnya punya saudara 2, satu punya es krim, satu punya coklat. Oke, yang es krim ini sudah dimakan cepat-cepat habis, tetapi yang punya coklat ini belum habis. Adik yang punya es krim minta dong coklatnya. Pikir-pikir mau kasih apa enggak ya? Tapi lihat adiknya, kasihan juga ya. Akhirnya dipatah sedikit, diberikan ke adiknya. Adiknya sudah duluan habiskan. Yang coklat masih ada. Minta lagi, ayo Kak, minta dong. Itu. Mikir lagi, kamu kan tadi sudah makan es krim. Sekarang kok masih minta coklatku lagi? Karena lihat itu adiknya. Maka dia karena sayang adiknya, dia bagi lagi coklatnya itu kepada adiknya. Nah, adik-adik, ini berbagi. Siapa yang suka pelit? Anak pelit itu nanti berkatnya juga sedikit loh. Jadi Tuhan Yesus hari ini mengatakan apa? Kita baca bagian terakhir dalam kitab suci ya. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya.
Setiap kali kita mau berbagi apa yang kita miliki dengan ikhlas hati adik-adik, ada upahnya, ada berkatnya yang disediakan Tuhan bagi kita. Adik-adik nanti sudah ini ajak Bapak Ibunya ya nyanyi menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus mau berbagi. Oke adik-adik, itu saja pesan kitab suci hari ini. Jangan lupa ya, nyanyi bersama papa mamanya. Jadilah berkat. Mau berbagi bagi papa mama, bagi kakak adik, dan bagi semua orang. Tuhan berkati. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali nih kita bisa berjumpa lagi hari ini. Jadi hari ini kita akan membuat sesuatu yang keren. Kalian pasti penasaran. Jadi hari ini kita akan membuat ini dia. Kita membuat salib. Tapi salibnya nggak biasa kan? Karena dia penuh warna. Nah adik-adik, sekarang kalau misalnya kamu buat ini, kalian harus menyiapkan alat dan bahannya dulu ya. Jadi alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah yang pertama, kertas. Ini aku menggunakan kertas HVS putih. Tapi kalau misalnya kalian di rumah punya HVS yang warna-warni, kalian boleh gunakan juga. Kemudian ada penggaris, gunting, ada spidol, ada pensil, ballpoint, penghapus, dan yang terakhir adalah ini, pensil warna. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya pensil warna, kalian bisa juga nih gunakan krayon atau spidol warna-warni. Sekarang, yuk kita buat sama-sama. Nah, sekarang nih, kita pegang seperti ini, kemudian kita lipat menjadi bentuk segitiga. Jadi kalian bisa lipat ujung sini menuju sini, seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Oh iya, kalian bisa juga nih minta bantuan sama ayah, ibu, atau kakak. Seperti itu ya. Kemudian, setelah terbentuk seperti ini, kita akan lipat lagi. Ujung sini menuju ke sini. Menjadi seperti ini. Menjadi segitiga yang ukurannya lebih kecil. Gimana? Kalian udah melipat seperti ini? Nah, kalau sudah, kita akan lipat nih. Dari sini ke sini menjadi satu. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Gimana? Udah melipatnya? Nah, kalau udah sampai sini, kita akan tekuk lagi nih. Jadi kita lipat bagian sini ke sini. Nanti jadinya seperti ini ya. Mungkin kalian bisa rapiin sendiri.
Nah, kalau sudah, kita buka nih. Nah, di sini kan ada bekas lipatan ya. Nah, sekarang kita ambil gunting. Kita gunting nih bekas lipatannya tadi. Jadi kita gunting. Nah, nih sudah ya, udah jadi kayak gini. Terus kalian pasti bertanya-tanya, Kak, di mana sih Kak salibnya? Nah, jadi di dalam sini nanti akan muncul salib. Kalian nggak percaya? Akan aku tunjukkan. Sekarang kalau udah sampai kayak gini, kita buka ya. 1, 2, dan 3. Lihat, aku udah nemuin salibnya nih. Mana, kalian udah nemuin salibnya belum? Nah, kalau kalian udah menjadi bentuk salib seperti ini, kita akan buat garis di daerah sini. Aku buat dulu garisnya. Nah, nanti garisnya seperti ini ya adik-adik. Jadi kayak ada garis batas nih. Pokoknya daerah tengahnya ini kosong. Nah, terus setelah kita buat seperti ini, kita hias nih. Nah, kalau misalnya adik-adik mau seperti ini, kayak kolase, adik-adik harus buat garis bantu dulu untuk pembagian warnanya. Jadi kayak gini caranya. Kalian bisa nih tarik garis dari ujung sini menuju ke tengah sini seperti ini. Kemudian kalian bisa tarik garis seperti ini di sini. Terus bisa juga nih seperti ini di sini kalian tarik garis seperti ini. Nah, udah jadi kan beberapa bagiannya. Nah, kalian juga bisa nih di sini-sininya kalian buat seperti ini juga. Tapi nih, Kak, aku bosan kalau misalnya cuma garis gitu doang. Kalian bisa ganti garis-garisnya ini. Misalnya kalian mau menghias dengan bunga-bunga. Misalnya ini, kalian buat bunga. Terus nanti kayak ada garis lagi, terus nanti kalian buat bunga. Boleh, terserah kalian. Kak, aku mau gambar bintang. Silakan, kamu mau gambar bintang, mau gambar bunga, gambar bulan, terserah kalian. Nah, nanti kalau misalnya ini sudah, sisi-sisi ini sudah kalian isi dengan hiasan-hiasan, kalian kasih warna biar lebih menarik tentunya. Ini aku mau coba kasih warna di sini dulu ya. Nah, ini aku udah mewarnai dua bagiannya nih, kayak gini. Nah, terus Kak, bagian tengahnya tuh buat apa sih? Jadi nanti di sini kita akan tulis salah satu penggalan ayat dari bacaan Injil yang tadi sudah kita dengarkan. Nah, jadi di sini nanti kita akan tulis penggalan Injil
dari Injil Matius bab 10 ayat 38. Aku akan tulis ini dulu ya, ayatnya dulu. Nah, seperti ini adik-adik. Aku akan bacakan penggalan ayatnya ya. Bunyinya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kemudian, setelah penggalan ayatnya kalian tulis, dari mana sih penggalan ayatnya tadi? Dari Injil Matius 10 ayat 38. Nah, kayak gitu. Terus mungkin nanti kurang lebih jadinya bakal seperti ini. Nah, gimana adik-adik? Punya kalian udah selesai belum nih? Pasti keren-keren ya? Gak sabar nih aku pengen lihat. Oh iya, adik-adik, kalian pasti bertanya nih, Kak, kenapa sih hari ini kok kita harus buat salib? Terus kenapa kok harus ada ayat ini? Jadi, kenapa sih kok kita hari ini buat salib? Kita itu akan lebih diingatkan nih adik-adik setelah kita melihat hasil karya kita ini. Oh iya ya, kalau misalnya kita mau menjadi pengikut Kristus, kita itu harus mau memanggul salib. Nah, kayak gitu adik-adik. Jadi nih, kalau misalnya kalian menghias salib ini dengan bagus, terus nanti bisa kalian pajang, tentunya kalian bisa lihat dan bisa menjadi pengingat nih. Oh iya ya, aku harus memanggul salib kalau misalnya mau jadi pengikut Kristus. Aku harus semangat ya, kayak gitu adik-adik. Nah, mungkin ini dulu ya aktivitas hari ini. Sampai jumpa. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah tetap semangat kan? Tadi kita sudah bersama-sama bersukacita memuji Tuhan, membaca kitab suci, mendengarkan renungan, dan membuat karya bersama-sama. Nah, ini tiba saatnya kita akan mengakhiri kegiatan via online kita ini. Untuk itu, marilah kita siapkan hati, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kegiatan via online ini. Kami boleh bersama-sama belajar mengenai bagaimana mengasihi Yesus. Bantulah kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Yesus yang baik, yang boleh menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami mohon, berkatilah kami dengan kesehatan selalu, agar kami dapat selalu setia mengikuti via online ini. Semuanya ini kami serahkan ke dalam nama-Mu, demi Yesus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan selalu
tetap semangat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Sampai jumpa di Biak Online minggu depan.